Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, kami di sini dari LSO SLC atau Sharia Law Community dari Universitas Islam Negeri Surakarta dengan saya Syafaatun dari Departemen Debat Hukum. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai apa itu sih debat hukum, tentunya dengan narasumber kita yang kece, yang merupakan salah satu demisioner dari SLC juga. Lebih daripada itu, beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau adalah Bapak Nur Solihin SHMH. Benar Bapak? Ya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Selamat. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini untuk bisa berdiskusi bareng kita semua membahas mengenai debat hukum. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu lebih jelas ya tentang ini nyebutnya Bapak atau Mas sih anaknya? Mas aja ya. Nah, tuh, oke, udah dapat persetujuan lah ya. Jadi saya nggak suul adab sama beliau. Oke, manggilnya Mas. Oke, Mas Walihin mungkin bisa dijelaskan kesibukannya Mas Walihin itu apa, dan mungkin biodata lengkap juga boleh ya. Karena mungkin teman-teman yang lihat juga kepo sama beliau itu sebenarnya siapa. Oke, monggo Mas. Ya. Perkenalkan ya, nama saya tadi sudah dijelaskan Mbak Syafa ya, Nur Solihin. Saya demisioner SLC ya, dulu masuk angkatan pertama ya, jadi yang bandernya dulu di SLC seperti itu. Kemudian aktivitas saya seharian ya, saya sebagai advokat ya, dan selain itu juga diberi amanah untuk ngajar ya, menjadi dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta di Fakultas Syariah. Dulu dimisioner SLC di SLC ya, periode 2016 ya, 15-16 itu beliau juga termasuk dari pengusung berdirinya lembaga seni otonom. Salah satu pendirinya LSO SLC. Keren banget bukan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini kan karena pandemi COVID, kegiatannya apa saja sih Mas selama pandemi ini? PPKM dan lain sebagainya kan itu banyak. Nah, ada kesibukan apa? Kebetulan kalau saya kan profesinya advokat ya, jadi nggak ada libur, jadi harus tetap gimana? Jadi harus tetap hadir pengadilan, persidangan dan lain-lain. Jadi nggak terdampak atas PPKM. Wah. Karena kaitannya dengan klien ya, nasib klien. Betul. Nah, tuh yang mau jadi advokat dengerin, kalian nggak ada libur. Tapi untuk yang dosen libur ya, jadi bisa karena di mana saja. Work from home. Ya. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini beliau sebagai narasumber kita terkait debat hukum. Beberapa pekan lalu kita juga sudah mengadakan yang namanya voting terkait pertanyaan seputar debat hukum di sosial media Instagramnya Sharia Law Community, dan kami juga sudah menampung beberapa pertanyaan. Nah, bisa kita kupas tuntas di sini sama beliau dari akar-akarnya semuanya. Ya Mas ya? Insya Allah. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama mungkin yang sering dipertanyakan sama teman-teman. Sebenarnya debat hukum itu apa sih? Gitu. Debat ya. Debat itu dari kata debat ya, artinya apa? Adu argumen. Jadi antara satu orang, namanya debat berarti kan ada dua orang ya, ada dua orang. Kalau satu orang jadi nggak bisa berdebat, nggak bisa saling adu argumen. Yeah. Nah, argumen ini nanti dikuatkan dengan dasar-dasar atau yang mendukung ya untuk menguatkan argumennya masing-masing. Nah, nanti untuk apa? Yang namanya suatu permasalahan itu pasti kan nanti ada pro dan ada yang kontra ya, itu pasti ya. Nah, makanya nanti saling membela sesuai dengan yang dia pegang teguh, seperti itu. Terus apa bedanya dong kalau sama diskusi juga kan sama dua orang gitu. Kalau debat cuma dua orang kan berarti sama ya teman-teman sama diskusi. Nah, bedanya ya kalau ini kita bicara debat secara umum atau lebih ke kompetisi ya? Lebih ke kompetisi mungkin karena teman-teman ya, biar menarik minatnya juga gitu. Kalau lebih ke kompetisi berarti itu suatu event atau perlombaan ya, yang mana nanti ada satu mosi yang biasanya mosi itu sedang hangat ya dibicarakan. Nah, nanti dari mosi tersebut ada
pro dan kontra ya. Nanti di situ dikompetisikan. Nanti misalkan yang pro gimana, yang kontra gimana. Nanti di situ ada ditemu ya. Oh kalau yang menguatkan ya, misalkan yang mendukung pro itu apa saja, yang mendukung kontra apa saja. Nah, nanti di situ akan kelihatan ya. Oh ini lebih banyak pro-nya atau lebih kontranya. Nah nanti ketika misalkan lebih banyak kontra, jadi suatu hal tersebut kan bisa mungkin tidak dilaksanakan. Misalkan terkait dengan kebijakan apa gitu ya, misalkan banyak kontranya, misalkan mandorotnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Nah, nanti bisa paling enggak untuk minimal pengetahuan ya seperti ini. Tapi untuk goalnya mungkin bisa dilaksanakan oleh biasanya buat kebijakan atau Oke, jadi jelas ya teman-teman, dalam debat hukum itu sendiri, ketika kita berargumentasi, argumentasi kita itu juga harus berdasar. Nggak boleh, menurut saya seperti ini, ngotot seperti ini, itu nggak boleh. Seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal debat hukum sendiri nih Mas, Mas Wahyu pernah punya pengalaman nggak sih ikut lomba debat seperti itu waktu masih jadi mahasiswa? Sekarang kan statusnya dosen ya teman-teman. Ya, dulu pernah ya, tahun 2016. Itu waktu saya masih semester 6 ya, masih semester 6. Itu dulu ada event debat hukum di UNES, Universitas Negeri Semarang ya. Debat hukum ya itu tingkat nasional waktu itu. Walaupun nggak masuk ke lolos sih ya, tapi paling nggak buat pengalaman ya, buat bekal. Nanti misalnya teman-teman ya, dan itu perlu, saya rasa perlu ya, untuk pengalaman-pengalaman seperti itu, untuk menunjang ke depannya. Apalagi kalau sudah di dunia praktis ya, jadi kayak ilmu bagaimana mencari materi di kan nanti ada kayak mencari emosi gitu ya, nanti emosi ini nanti dikuatkan dengan apa, itu mirip dengan ilmu lawyer ya, lawyer juga seperti itu. Jadi kalau suatu permasalahan nanti dikuatkan dengan aturan-aturan undang-undang apa, nanti untuk istilahnya menguatkan atau apa yang dipegang itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan hampir di bidang hukum ya, itu perlu ya ilmu debat hukum. Keren. Nah, tadi kan sempat dibahas soal mosi juga ya. Teman-teman kemarin juga ada yang tanya, mosi itu apa? Dan terus ketika kita ingin ikut lomba, cara kita menyiapkan mosi yang benar itu seperti apa? Biar yang kita bawakan nanti saat ketika lomba debat itu materinya nggak kosong. Mosi itu tema ya, bisa diartikan tema gitu ya secara garis besarnya. Jadi tema yang diangkat dalam kompetisi debat tersebut apa seperti itu. Nah, biasanya tema itu diambil dari hal-hal yang lagi hangat ya, jadi topik seperti itu. Nah, kemudian dari tema tersebut nanti ada pro dan kontra. Nah, misalkan nanti pro itu nanti dasar argumennya apa? Nanti dicari ya. Biasanya ada dua tim ya, tim pro sama tim kontra. Nanti ada dewan juri ya. Juri nanti yang memfasilitasi ya, yang memfasilitasi dan istilahnya menilai ya, bagaimana dua tim ini berdebat. Nah, nanti yang kontra juga sama, menyiapkan argumen-argumen untuk mendukung yang argumen kontranya ini seperti itu. Nah, nanti dinilai, biasanya penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan materi. Nah, cara mencari materi yang baik gimana? Nah, karena ini terbatas waktu ya, debat itu kan ada waktunya. Nah, jadi bukan kayak tulis jurnal gitu, bukan, tapi kita nyari yang poin-poin atau inti-inti ya. Jadi yang diangkat dari debat itu apa? Seperti itu. Jadi misalkan perundang-undangan ya, perundang-undangan nanti kita kaji yang berkaitan dengan mosi itu saja. Seperti itu. Karena waktunya terbatas. Dan nanti juga jangan terpaku pada teks. Nah, nanti pahami nanti momennya bisa mengalir. Mungkin nanti catatan kecil itu lah. Nah, cukup jelas lah ya teman-teman. Sekarang tuh ada juga kemarin yang nanyain Mas, tuh debat hukum sama debat konstitusi itu sama atau beda sih? Kok ada istilah debat hukum, debat apa, terus ada debat konstitusi. Nah, itu bedanya seperti apa? Sama atau beda? Jadi beda ya. Kalau debat konstitusi itu lebih ke peraturan perundang-undangan. Jadi misalkan kayak pengujian perundang-undangan apa katanya dengan fokusnya lebih ke perundang-undangan gitu. Debat konstitusi itu nanti ada namanya, biasanya ya setiap tahun itu Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan debat konstitusi seperti itu. Yang dikaji itu perundang-undangan, bagaimana prosesnya sebelum seperti itu. Kalau debat hukum itu lebih ke hukum, misalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan seperti itu ya, terkait
korporasi misalkan ya, korporasi dan pengembangan lingkungan. Nah, nanti dikaji apa korporasi itu boleh apa tidak misalkan seperti itu. Nah, kita ngajinya di hukumnya. Kalau konstitusi itu lebih ke aturannya. Jadi bagaimana proses pembentukannya gitu, apakah sudah sesuai dengan syarat formil maupun materialnya gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi kemarin kan dengan juga yang menanyakan, Mbak, itu debat konstitusi, debat hukum itu sama atau beda? Pak, aku bingung. Ini ada poster lomba ini, lomba ini. Nah, sekarang udah jelas teman-teman. Ketika nanti pengen ikut lomba debat hukum, kalian udah paham, oh debat hukum itu lebih ke masalah-masalah isu-isu yang baru muncul dalam dunia hukum nanti pasti bakal dibahas. Terus kalau debat konstitusi itu lebih ke perundang-undangan seperti itu. Misalkan kayak kemarin yang lagi viral tuh ya, undang KPK kayak gitu. Ya, betul sekali. Itu nanti masuknya debat konstitusi karena terkaitnya dengan perundang-undangan. Tapi kalau misalkan isu-isu yang misalkan pembangunan airport, nah, misalkan itu bawa dampak apa enggak, bawa lebih banyak madaratnya atau manfaatnya, nah kayak gitu nanti dikuatkan dengan alasan yuridis, filosofis, sosiologis seperti itu. Nah, lanjut. Kalau kita udah mau lomba debat, pasti kita butuh nyiapin materi dan selain sebagainya. Ketika kita menyiapkan materi, kita udah siap sama materinya, tapi kita bingung mau menyampaikannya. Berarti kita juga harus punya public speaking yang bagus dan oke dong. Nah, cara mengasah public speaking ini itu seperti apa, Mas? Ketika kita mau menyampaikan argumentasi ke lawan itu harus seperti apa? Kalau public speaking itu kayaknya dengan latihan ya. Jadi semakin sering bicara, sering ngomong ya, itu nanti akan semakin lancar. Kalau itu nggak bisa pelajari, tapi itu harus dipraktekkan gitu. Nggak bisa cuma dibaca, tapi harus sering-sering ngomong, sering-sering bicara mungkin seputar tema itu ya. Nanti lama-lama akan lancar dan mungkin bawaan juga ya. Bawaan dia suka ngomongnya itu lancar, cerewet apa enggak kayak gitu. Jadi kalau cewek-cewek yang lebih dominan ngomongnya itu cocok ya sih. Seperti itu. Dominan ngomong kayak saya gini. Ya, gitu. Oke. Nah, terus gini, yang namanya lomba itu pasti ada nervousnya. Terus Mas Alin juga dulu pernah ikut lomba, pasti ada nervousnya itu. Cara menekan nervousnya biar nggak terlalu kelihatan di publik, biar lawan kita nggak langsung wah ini nanti ini pasti langsung kalah. Kan kita juga mau lah ya, baru pertama ngomong udah diska kan nggak enak. Nah, cara kita menekan nervous itu gimana sih? Gitu. Kalau nervous itu ya, jadi yang pertama kita nggak boleh minder ya. Kita anggap lawan itu ya biasa sama kayak kita, seperti itu, masih proses belajar. Itu ya, itu perlu dijaga. Yang kedua, kita nggak usah berorientasi untuk menang. Udah kita enjoy aja gitu. Kita enjoy, nanti akan mengalir. Yang penting kita maksimal ya. Masalah menang atau kalah itu kan nanti pikir belakang. Yang penting kita enjoy, kita usaha maksimal. Nanti kita akan bawaannya enak. Jadi nggak ada beban ya. Seperti itu. Tapi kalau kita misalkan dari awal udah menang malah nanti kayak ada beban. Jadi saya harus gini. Nah, itu nanti malah menyebabkan misalkan lawan saya kok kampungnya lebih bagus, mungkin orangnya lebih. Nah, nanti kita akan terbawa dan nervous, malah nggak bisa ngomong nanti seperti itu. Jadi kita harus biasa. Yang penting kita siapkan, kita berusaha maksimal. Udah nanti waktu pertandingan kita biasa gitu aja. Kalau mungkin dari pengalaman saya ya, seperti itu. Nah, yang namanya juga biasanya ada tuh Mas yang namanya pembicara 1, 2, 3. Nah, itu dibaginya tuh waktu apa? Terus yang menentukan tuh siapa? Itu gimana? Kalau itu ya, itu jadi jalan debat ada 3 ya. Ada 3 nanti pembicara 1, 2, 3. Nah, untuk pembagian itu nanti tergantung kesepakatan tim ya. Mau jadi pembicara 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Biasanya nanti dipilih sesuai dengan kelebihannya. Misalkan dia lebih menguasai bidang sosiologis, aspek sosiologisnya. Jadi nanti dia ditaruh bicara ke 3. Kemudian dia lebih dominan nanti bicara ke yang yuridisnya, mungkin ditaruh di pembicara kedua. Mungkin nanti dia ke pembukaan nanti bicara ke 1. Jadi tergantung tim ya, tergantung timnya mau kolaborasi tim itu gimana. Oke, sip.
teman-teman udah dengar sendiri dari yang berpengalaman, apalagi ikut debat konstitusi itu udah pengalaman yang membanggakan, itu termasuk ajang yang paling bergengsi ya kalau dalam dunia hukum seperti dulu itu. Pernah ya kakak tingkat adik tingkat saya, mungkin kakak tingkat kalian ya, itu juga pernah ikut debat konstitusi ya. Nah, juga jadi SLC waktu itu. Kebetulan saya jadi officialnya waktu itu ya. Kalau kan malah officialnya yang saya hadapi. Nah, itu ya gitu debat konstitusi. Nah, mungkin yang perlu di ya itu tadi, jadi nggak boleh nervous ya. Dan mungkin kelemahan kita masih perlu membangun mental supaya tidak nervous itu. Nah, itu sebenarnya bisa kita bangun bersama. Jadi kita nggak usah beban, kita nggak usah orientasi untuk menang dan lain-lain. Yang penting kita enjoy, kita nikmati saja, bagian dari proses seperti itu ya. Bagian dari proses. Nanti lama-lama kalian akan menguasai, akan pasti akan nanti ada titik gimana kan. Yang penting fokus ya. Kalau bisa satu kali gagal nanti dicoba lagi jika ada nanti event lagi gitu. Nah, dalam kompetisi debat hukum itu juga kita perlu kerjasama yang kuat ya sama antar tim itu. Jadi kalau ada masalah, misal kita profesional, jangan dibawa ke tim. Intinya ketika kita siap untuk lomba debat, itu artinya kita membawa nama baik tim, bukan diri kita pribadi, nggak boleh dominan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan satu yang cukup menarik, Mas kemarin. Ada yang nanya gini, lomba debat hukum itu serem nggak sih Mbak? Gitu. Jadi kan mereka udah minat minat ikut, udah tahu ternyata debat hukum seperti ini. Tapi mereka malah merasa, aduh maju juga ya, takutnya serem gitu. Dari pandangan Mas Solin sendiri itu seperti apa debat hukum itu? Nggak serem, justru malah enjoy ya. Kita anggap itu enjoy hiburan. Jadi kita bisa, misalkan ya, yang mengadakan kampus lain kita bisa jalan-jalan gratis. Nah, anggap gitu. Terus kemudian kita bisa nambah teman, nambah wawasan, kita bisa belajar. Jadi belajar pas debat itu berbeda ya dengan belajar pada biasanya. Karena kita dituntut untuk mencari emosi yang banyak, mencari materi dari emosi yang banyak itu, pro dan kontranya. Nah, jadi kita langsung terbuka seolah-olah pikiran itu. Kita ide-ide kreatif untuk muncul. Jadi enjoy aja, nggak serem sama sekali. Kita enjoy, bisa nginep di hotel. Nah, mantap, bintang 5 loh guys. Gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman, udah cukup jelas sekali apa yang kita bahas kali ini terkait debat hukum. Harapannya dengan teman-teman melihat video ini, dari diskusi yang kami bawakan, teman-teman bisa lebih memahami apa itu debat hukum, terus hilang keraguan teman-teman ketika teman-teman pengen ikut yang namanya kompetisi debat hukum, serta teman-teman juga mungkin maba kalau mau ikut join di SLC boleh banget. Kalian bisa mengasah mental kalian, terutama dalam bidang debat hukum gitu ya Mas ya. Benar nggak? Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum kita akhiri, pesan-pesan mungkin buat lebih khusus anggota SLC sendiri biar tetap semangat untuk ikut gabung di SLC. Ya. Jadi mumpung masih mahasiswa, masih muda juga, itu harus dimaksimalkan waktunya ya. Nah, di kampus itu sudah ada wadah namanya SLC. Nah, kalian manfaatkan wadah itu untuk berproses ya. Di situ juga sudah ada divisi-divisi, salah satunya adalah debat hukum. Nah, dari divisi debat hukum ini kalian bisa satu membangun relasi, satu sisi membangun potensi ya. Jadi kalian bisa bisa ya mengasah diri masing-masing ya. Nah, seperti itu. Bisa ke kampus lain seperti itu ya, untuk berkompetisi di debat hukum seperti itu. Oke, menarik sekali kan teman-teman. Jadi perlu ya proses belajar kuncinya. Oke, buat teman-teman yang udah ada di SLC, kalian udah jadi bagian dari SLC, dikembangin minat bakatnya teman-teman, diseriusin, dijalanin dengan penuh semangat. Kalau memang kalian diberi amanah untuk ikut lomba, kalian semaksimal mungkin bisa menggunakan itu dengan baik. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di session video berikutnya, dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang jika kita berkesempatan. Oke? Ada salam dari SLC Mas yang paling terkenal, itu gimana? SLC. SLC